Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Wahyurianti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang proposal KTI asuhan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Latar belakang. Menurut IDF, International Diabetes Federation, prevalensi diabetes mellitus di dunia sebanyak 1,9%, dan penyakit diabetes mellitus menjadi penyebab kematian urutan ke-7 di dunia. Selain itu, menurut Riskedas tahun 2018, prevalensi DM di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur sebesar 1,5%. Dengan kelompok terbesar pada usia 55-64 tahun sebesar 6,3% dan kelompok terkecil pada usia 25-35 tahun sebesar 0,2%. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, prevalensi penyakit diabetes sebanyak 20,57%, sedangkan di Kabupaten Banyumas sebanyak 3.960 kasus untuk DM tipe 1 dan 15.996 kasus DM tipe 2. Khususnya di Rumah Sakit RSUD Margono Soekardjo Purwokerto tahun 2018, DM tipe 2 termasuk dalam 10 kasus besar rawat inap dengan 509 kasus. B. Rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah? C. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Mahasiswa mau mengidentifikasi dan menggambarkan proses asuhan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, menggambarkan dalam mengkaji keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Kedua, menggambarkan dalam menetapkan diagnosa keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Ketiga, menggambarkan dalam menyusun perencanaan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Keempat, menggambarkan dalam melaksanakan tindakan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang kelima, menggambarkan dalam melakukan evaluasi keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. D. Manfaat. Terkait dengan tujuan, tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat. Yang pertama, untuk akademis, diharapkan karya tulis ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan mengenai asuhan keperawatan medikal bedah pada pasien diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah, sehingga dapat memberikan informasi tentang cara mengontrol gula darah secara mandiri pada klien diabetes mellitus. Yang kedua, manfaat untuk praktis. Yang pertama, bagi institusi pendidikan, penelitian ini menjadi tambahan sumber kepustakaan tentang proses asuhan keperawatan pada klien diabetes mellitus dengan masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, bagi profesi kesehatan, sebagai tambahan ilmu bagi profesi kesehatan dan menggugah keinginan perawat dalam mengembangkan pemahaman tentang asuhan keperawatan pada kasus diabetes mellitus. Yang ketiga, bagi keluarga pasien, penelitian ini menjadi sumber informasi mengenai penanganan berdasarkan asuhan ketidakstabilan kadar glukosa darah diabetes mellitus bagi pasien dan keluarga pasien. Konsep medis penyakit. Yang dimaksud diabetes adalah suatu kondisi tubuh tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah yang normalnya pada gula darah puasa 80-130 mg per dl. Kadar glukosa darah sewaktu 100-200 mg per dl serta kadar gula darah 2 jam atau PP 120-200 mg per dl.
Pada umumnya, pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa terus meningkat sehingga menjadi penumpukan, menurut Budiastuti 2013. Menurut Wilkinson 2015, ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah adalah variasi di mana kadar glukosa darah mengalami kenaikan atau penurunan gula darah dari rentang normal yang disebut dengan hiperglikemi atau hipoglikemi. Faktor penyebab diabetes mellitus ada dua, yaitu yang pertama faktor keturunan dan yang kedua faktor nutrisi. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengalami hiperglikemi dapat disebabkan karena adanya resistensi insulin pada jaringan lemak, otot, dan hati. Kenaikan glukosa oleh hati serta kekurangan sekresi insulin yang dihasilkan oleh pankreas dapat menyebabkan gangguan pada kadar glukosa dalam darah menurut PPNI 2016. Gejalanya seperti berikut. Yang satu, mudah lelah dan lesu. Yang kedua, mulut terasa kering. Yang ketiga, mengalami rasa haus berlebih. Yang keempat, urin yang dihasilkan jumlahnya meningkat. Yang kelima, kadar glukosa dalam darah atau urin relatif tinggi. Patofisiologi diabetes mellitus diabetes disebabkan oleh faktor usia, genetik, obesitas yang menjadikan sel beta pankreas mengalami penurunan fungsi. Karena penurunan fungsi, sel beta pankreas mengakibatkan terjadinya gangguan sekresi insulin yang seharusnya didapatkan oleh tubuh. Gangguan sekresi insulin mempengaruhi tingkat produksi insulin. Sekresi insulin yang tidak adekuat membuat produksi insulin menjadi menurun dan mengakibatkan ketidakseimbangan produksi insulin. Penurunan sekresi intrasel menjadikan insulin tidak terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel yang pada akhirnya gula dalam darah tidak dapat dibawa masuk oleh sel. Gula yang tidak dapat masuk ke dalam sel mengakibatkan kadar glukosa dalam darah meningkat dan menyebabkan hiperglikemi. Pengobatan yang tidak teratur serta ketidakpatuhan dalam diet mengakibatkan glukosa dalam darah tidak dapat menjadi energi sehingga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan kadar glukosa darah, menurut Ginting 2014. Manifestasi klinik diabetes mellitus. Yang pertama, poliuri atau banyak kencing. Merupakan gejala umum pada penderita diabetes mellitus. Banyaknya kencing ini disebabkan oleh kadar gula dalam darah atau glukosa yang berlebih, sehingga merangsang tubuh untuk mengeluarkan kelebihan gula tersebut melalui ginjal bersama urin. Yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Merupakan akibat reaksi tubuh karena banyak mengeluarkan urin. Gejala ini sebenarnya merupakan usaha tubuh untuk menghindari kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang ketiga, polipaki atau banyak makan. Gejala lain yang dapat diamati terjadi gejala ini disebabkan oleh berkurangnya cadangan gula dalam tubuh meskipun kadar gula darah tinggi. Yang keempat, rasa lelah dan kelemahan otot akibat dari gangguan aliran darah pada klien diabetes. Yang kelima, peningkatan angka infeksi. Akibat penurunan protein sebagai bahan pembentuk antibodi, peningkatan konsentrasi glukosa di sekresi mukus, gangguan fungsi imun, dan penurunan aliran darah pada penderita diabetes kronik. Yang keenam, kelainan kulit berupa gatal-gatal. Biasanya terjadi pada daerah ginjal, lipatan kulit seperti di ketiak dan di bawah payudara. Dan biasanya tumbuh jamur. Yang ketujuh, kelainan ginekologis. Keputihan dengan penyebab tersering yaitu jamur, terutama Candida. Yang kedelapan, kesemutan
atau rasa kebas akibat terjadinya neuropati karena regenerasi sel persyarafan mengalami gangguan akibat kekurangan bahan dasar utama yang berasal dari unsur protein akibat perifer mengalami kerusakan. Yang kesembilan, kelemahan tubuh terjadi akibat penurunan produksi energi metabolik yang dilakukan oleh sel melalui proses glikogenesis tidak dapat berlangsung secara optimal. Yang ke-10, mata kabur yang disebabkan oleh gangguan refraksi akibat perubahan pada lensa oleh hiperglikemi. Selanjutnya, komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama komplikasi diabetes akut. Pada komplikasi diabetes akut itu terdiri dari diabetes ketoacidosis, yang merupakan komplikasi akut dan berbahaya dengan tingkat insulin rendah menyebabkan hati menggunakan lemak sebagai sumber energi. Yang kedua, hiperglikemia. Air dalam cairan sel ditarik keluar dari sel-sel masuk ke dalam darah dan ginjal, kemudian membantu membuang glukosa ke dalam urin. Jika cairan dalam sel yang keluar tidak diganti, maka akan muncul efek osmotik karena kadar glukosa tinggi dan hilangnya air yang kemudian akan mengarah kepada dehidrasi. Yang ketiga, hipoglikemi, kondisi tidak normal akibat glukosa darah yang rendah. Kemudian yang kedua, komplikasi diabetes kronik, terdiri dari makroangiopati atau peningkatan kadar glukosa secara kronis. Yang kedua, mikroangiopati, perubahan mikrovaskuler. Yang ketiga, neuropati diabetika, penurunan fungsi sensorik dan motorik saraf. Yang keempat, kaki diabetik. Selanjutnya, penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi. Pemberian informasi tentang gaya hidup yang perlu diperbaiki secara khusus memperbaiki pola makan, pola latihan fisik, serta rutin melakukan pemeriksaan gula darah. Informasi yang cukup dapat memperbaiki pengetahuan serta sikap bagi penderita diabetes mellitus. Yang kedua, terapi gizi. Pada penderita diabetes mellitus, prinsip pengaturan zat gizi bertujuan untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang ideal, mempertahankan kadar glukosa dalam darah mendekati normal, mencegah komplikasi akut dan kronik, serta meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada gizi seimbang. Biasanya untuk terapi gizi melakukan diet 3J, jumlah makan, jadwal makan, serta jenis makanan. Yang ketiga, latihan fisik. Dalam penata laksanaan diabetes, latihan fisik atau olahraga sangatlah penting bagi penderita diabetes mellitus karena efeknya dapat menurunkan kadar gula darah dan mengurangi faktor risiko kardiovaskuler. Yang keempat, farmakoterapi. Penggunaan obat-obatan merupakan upaya terakhir setelah beberapa upaya yang telah dilakukan tidak berhasil. Biasanya pada penderita ini, ada obat-obatan hipoglikemi oral atau OHO, seperti golongan sulfonilurea, golongan biguanid, alfa-glukosidase inhibitor, insulin sensitive agent, dan insulin. Yang kelima, mengontrol gula darah. Bagi penderita diabetes mellitus, mengontrol gula darah sebaiknya dilakukan secara rutin agar dapat memantau kondisi kesehatan saat menjalankan diet maupun tidak. Dengan mengontrol gula darah secara rutin, penderita dapat memahami kondisi tubuhnya mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi.
Metode studi kasus. A. Rancangan studi kasus. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus atau case study. Studi kasus dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal dan dianalisis secara mendalam. Pada studi kasus ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan penderita diabetes mellitus memiliki ketidakstabilan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. B. Subjek studi kasus. Subjek penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus dengan kriteria yang pertama bersedia menjadi responden dengan jumlah 2 orang. 2. Penderita diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar glukosa darah berdasarkan data dari rumah sakit P. 3. Tidak mengalami gangguan bicara, bisu, dan gangguan pendengaran atau tuli. C. Fokus study. Pada penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor ketidakpatuhan penderitaan diabetes mellitus tipe 2 pada ketidakstabilan kadar glukosa darah. D. Definisi operasional. Merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Pada definisi operasional akan dijelaskan secara padat mengenai unsur penelitian yang meliputi bagaimana cara menentukan dan mengukur suatu variabel. Menurut Setiadi 2013. Tempat dan waktu studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit P dan dilakukan pada bulan Februari 2021. F. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan pada penelitian. 1. Anamnesa atau wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi yang direncanakan dan meliputi tanya jawab antara perawat dengan klien yang berhubungan dengan masalah kesehatan lain. Untuk itu, kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan oleh perawat agar dapat memperoleh data yang diperlukan. Menurut Mursalam 2008. Yang kedua, observasi. Observasi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa model instrumen, antara lain yang pertama, catatan anekdotal, mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Yang kedua, catatan berkala, mencatat gejala secara berurutan menurut waktu namun tidak terus-menerus. Yang ketiga, daftar checklist, menggunakan daftar yang memuat nama observer disertai jenis gejala yang diamati. C. Etika studi kasus. Yang pertama, prinsip manfaat. Terdiri dari bebas dari penderitaan. Yang kedua, penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus. Yang ketiga, bebas dari eksploitasi. Yang keempat, partisipasi subjek dalam penelitian harus dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan tidak dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apapun. Yang kelima, resiko, benefits ratio. Yang keenam, peneliti harus hati-hati mempertimbangkan resiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan. Selanjutnya, 2. Prinsip menghargai hak asasi manusia, respect human dignity. Yang pertama, hak untuk ikut atau tidak menjadi responden, right to self-determination, subjek harus diperlakukan secara manusiawi.
Kedua, hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang, yang diberikan, right to full disclosure. Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada subjek. Yang ketiga, informed consent. Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi, atau menolak dengan responden. Yang ketiga, prinsip keadilan, right to justice. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil, right in fair treatment. Subjek harus diperlakukan secara adil, baik sebelum, selama, dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian, tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. Yang kedua, hak dijaga kerahasiaannya, right to privacy. Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan. Untuk itu perlu adanya tanpa nama, anonim, dan rahasia confidentiality. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada saat pengkajian, didapatkan identitas pasien bernama Nyonya S, tanggal masuk rumah sakit 21 Februari 2019, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan. Untuk identitas penanggung jawabnya, bernama Nyonya W, umur 30 tahun, agama, jenis kelamin perempuan, hubungan dengan klien, anak. Riwayat kesehatan yang pertama, keluhan utama. Klien mengatakan kaki kiri terdapat luka. Kedua, riwayat penyakit sekarang. Keluhan badan terasa meriang dan nyeri pada bagian kaki sebelah kiri jika digerakkan atau dibuat jalan. Klien mengatakan bahwa beliau baru mengetahui jika memiliki penyakit diabetes mellitus pada saat MRS tanggal 21 Februari 2019. Riwayat keluarga pasien, keluarga klien tidak memiliki riwayat penyakit DF. Untuk prioritas diagnosa perawatan, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi urin, dibuktikan dengan lelah atau lesu kadar glukosa dalam darah atau urin tinggi. Untuk rencana keperawatannya, yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua, monitor kadar glukosa darah. Ketiga, monitor tanda dan gejala hiperglikemia. Keempat, monitor intake dan output cairan. Kelima, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri. Keenam, kolaborasi pemberian insulin. Ketujuh, identifikasi resiko biologis, lingkungan, dan perilaku. 8. Identifikasi resiko baru sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk implementasi seperti berikut. Dari tanggal 21 Februari 2019, kami telah melakukan implementasi atau tindakan keperawatan yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Untuk respon klien mengatakan semua makanan suka, termasuk makanan manis. Jadwal makan klien tidak teratur. Data objektif, kadar gula dalam darah pasien tinggi, 328 mg per dl. Yang kedua, monitor kadar glukosa darah. Klien mengatakan baru mengetahui bahwa dirinya terkena diabetes. Data objektif, kadar gula darah dalam darah tinggi, 328 mg per dl. Ketiga, memonitor tanda dan gejala hiperglikemi. Data subjektif, klien mengatakan badan terasa meriang, lemas, lesu, nyeri pada kaki. Data objektif, kadar gula darah tinggi 328 mg per dl. Berkolaborasi pemberian insulin. Data subjektif, klien merasa meriang, lemah, dan lesu. Data objektif, pemberian insulin sebanyak 20 unit. Berkonsultasi dengan medis,
jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. Data objektif kadar glukosa darah tinggi sekitar 328 mg/dl. Menganjurkan memonitor kadar glukosa secara mandiri. DS, klien mendengarkan dan memahami perawat. DO, perawat menjelaskan cara memonitor kadar glukosa darah. Mengidentifikasi risiko biologis, lingkungan, dan perilaku. Selanjutnya, melakukan pengolahan risiko secara efektif. Selanjutnya, mendokumentasikan pertemuan risiko yang akurat. Perawat mencatat dan mendokumentasikan. Untuk hari kedua, kami melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Hasilnya DO, tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 38 derajat, 5 Celcius, nadi 70 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Memeriksa kadar glukosa darah puasa. Data objektif, cek GDP 230 mg/dl. Mengobservasi pola makan klien. Klien mengatakan dapat menghabiskan makanan serta minuman yang telah disediakan rumah sakit. Klien mengatakan lebih sering minum. Selanjutnya, mengajarkan klien menggunakan suntik insulin Novorapid. Data subjektif, klien memahami dan memperhatikan. Data objektif, perawat mengajarkan cara menggunakan suntik insulin Novorapid. Kemudian mengedukasi pada klien dan keluarga untuk memantau kadar glukosa darah. Data subjektif, klien mendengarkan dan memahami. Data objektif, perawat menjelaskan dan memantau kadar glukosa darah. Selanjutnya, mengedukasi klien dan keluarga dalam olahraga diabetes mellitus. DS, pasien mampu memahami dan mempraktikkan. DO, perawat menjelaskan pentingnya berolahraga bagi pasien diabetes mellitus. Memeriksa kadar glukosa darah 2 GPP. DO, hasil GD 2 jam pertama 188 mg/dl. Selanjutnya, kolaborasi memberikan obat injeksi Novorapid. Untuk evaluasi keperawatan, untuk hari pertama, subjek ibu mengatakan merasa meriang, lemah, atau lesu, nyeri pada kaki. Objek kadar gula darah tinggi 328 mg/dl. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan untuk intervensi kolaborasi pemberian insulin. Untuk hari kedua, subjek ibu mengatakan lebih sering minum. Objek cek GDP 230 mg/dl, tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 38,5 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Kesimpulannya, yang pertama, pengkajian. Pada hasil pengkajian, asuhan keperawatan mendapatkan keluhan bahwa klien kurang memahami cara merawat penyakit yang dideritanya. Klien juga baru mengetahui bahwa dirinya memiliki penyakit diabetes mellitus. Nyonya S merasa badan meriang, lemah atau lesu, kaki kiri pasien terasa panas seperti terbakar. Klien mengatakan bahwa klien tidak memiliki riwayat penyakit keturunan DM, hipertensi, atau penyakit keturunan lainnya. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Diagnosa prioritas pada kasus ini yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi urin, dibuktikan dengan lelah atau lesu, kadar glukosa darah dalam darah, urin, atau tinggi.
Yang ketiga, intervensi keperawatan. Intervensi yang disusun pada diagnosa utama untuk Nyonya S, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk merencanakan tindakan keperawatan sesuai dengan teori yang didapat. Intervensi yang dilakukan antara lain yang pertama, manajemen hiperglikemi dengan kode 103115. Identifikasi risiko dengan kode 114502. Yang keempat, implementasi keperawatan. Implementasi yang dilaksanakan pada Nyonya S dengan manajemen hiperglikemi adalah mengidentifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemi, monitor kadar glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, anjurkan monitor kadar glukosa darah secara mandiri, ajarkan pengelolaan diabetes, kolaborasi pemberian insulin, dan rencana keperawatan dengan identifikasi resiko adalah identifikasi resiko biologis, lingkungan, dan perilaku. Identifikasi resiko baru sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, lakukan pengelolaan resiko secara efektif. Yang kelima, evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan pada Nyonya S pada diagnosa utama yaitu manajemen hiperglikemi. Masalah keperawatan belum teratasi karena kadar glukosa darah pasien masih tinggi. Pada identifikasi risiko masalah keperawatan sudah teratasi dengan kemampuan mengidentifikasi faktor risiko meningkat, kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko meningkat, kemampuan mengenali perubahan status kesehatan meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.